Pemirsa, pria di Malang, Jawa Timur tega membunuh istrinya dan memutilasi istrinya sendiri setelah menghabisi nyawa istrinya. Pelaku memutilasi tubuh korban dan meletakkan dalam sebuah ember di teras rumah mereka. Ya, warga di Jalan Serayu, Kota Malang, Jawa Timur digegerkan dengan kasus mutilasi yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Tubuh korban ditemukan dalam kondisi termutilasi di dalam sebuah ember. Pelaku meletakkan ember berisi potongan tubuh istrinya di halaman rumah mereka. Menurut penuturan warga, pelaku dan istrinya ini sudah lama tidak tinggal bersama. Korban dan pelaku seringkali cekcok. Saat kejadian, tetangga mengaku sempat mendengar suara teriakan dari dalam rumah pelaku. Sementara itu pelaku sudah menyerahkan diri, mengakui perbuatan kejinya terhadap istrinya kepada polisi. Jenazah korban masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Malang sambil menunggu persetujuan pihak keluarga untuk proses otopsi. Sementara polisi masih mendalami kondisi kejiwaan tersangka dan telah amankan barang bukti berupa linggis, tongkat, dan senjata tajam yang digunakan untuk memutilasi tubuh korban. Langsung saja saya akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polresta Madiun Kota, Kompol Danang Yudanto. Selamat malam Pak Danang. Selamat malam Mbak Caca. Pak Danang, berdasarkan pengakuan dari pelaku, sebenarnya apa sih yang menjadi motif ia melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan pelaku menyatakan dia merasa kesal dengan korban yang notabene istrinya yang menurut pelaku sudah meninggalkan rumah, tidak kembali ke rumah selama 5 bulan 25 hari. Maka ketika pelaku bertemu kembali dengan korban pada tanggal 30 Desember 2023, terjadi cekcok karena ketika ditanya alasan kenapa si korban ini meninggalkan rumah, korban enggan untuk menjawab sehingga membuat pelaku naik pitam dan melakukan kekerasan terhadap korban. Baik, Pak, sebenarnya memang sudah sering terjadi cekcok atau KDRT kah dari pengakuan bahkan juga saksi-saksi, saudara-saudara seperti apa nih Pak? Baik, jadi menurut saksi, ada beberapa saksi yaitu dari warga sekitar maupun tetangga, bahwasanya pelaku ini memang dikenal memiliki perangai yang temperamental, Mbak. Jadi bukan hanya kepada korban sendiri semasa hidupnya sering cekcok, namun juga dengan tetangga sekitar pun sering cekcok. Jadi sebelum si korban ini meninggalkan rumah, ada dugaan kuat bahwasanya dulu diakibatkan karena merasa tidak aman ataupun merasa tidak nyaman berada di satu rumah yang sama dengan si suami karena suami yang mempunyai perangai temperamental dan sering melakukan kekerasan, demikian Mbak. Oke, kalau untuk tindakan memutilasi dan juga meletakkan potongan tubuh di depan rumah di ember itu kenapa Pak? Ini tidak awam ya pastinya. Baik, jadi berdasarkan hasil olah TKP, kemudian juga didukung dengan pemeriksaan para saksi, termasuk pelaku sendiri, bahwasanya memang pada awalnya ada dugaan kuat bahwasanya si pelaku ini ingin menghilangkan jasad korban, Mbak. Jadi ini ada perencanaan karena di TKP, ketika olah TKP kami temukan linggis, kemudian alat-alat yang digunakan untuk menggali lubang, kemudian juga beberapa alat yang digunakan untuk memotong jasad korban berupa pisau daging ataupun golok ataupun parang. Kemudian juga ada beberapa kantong kresek berwarna hitam berukuran besar yang diduga akan digunakan oleh pelaku untuk bisa menghilangkan jasad korban atau mengubur atau membuang jasad korban. Walaupun ini urung dilakukan oleh pelaku, demikian Pak. Pak Danang, pada saat kejadian memang di rumah tidak ada orang yang ibaratnya berusaha mencegah, bahkan tetangga-tetangganya kemana, tidak mendengarkah, atau bagaimana Pak? Baik, jadi ketika kejadian tanggal 30 Desember 2023 kemarin, ketika pukul 9, ada salah satu tetangga yang mendengar bahwasanya ada keributan
di rumah si pelaku dan korban ini. Namun untuk mengecek, para tetangga ini memiliki ketakutan ataupun kekhawatiran karena si pelaku ini terkenal temperamental. Jadi setelah jam 9 ada mendengar keributan, kemudian jam setengah 10 beberapa tetangga hanya mencoba mengintip saja dari luar, namun tidak masuk. Kemudian setelah itu tidak terdengar suara apapun dari rumah tersebut. Belakangan diketahui bahwasannya setelah ada suara keributan tersebut, tindak kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban dilakukan, sehingga korban meninggal dunia pada pukul 11. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Danang atas waktunya. Ini mudah-mudahan segera diusut ya secara tuntas dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya.